Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen saya, Bapak Haji Sunarto. Perkenalkan, nama saya Rene Hermawan dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Materi yang saya akan bahas adalah yang pertama, perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Yang kedua adalah sistem ekonomi pada masa pemerintahan Rasulullah. Baik, pembahasan yang pertama adalah perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Menurut pendapat Adi Warman Azwar Karim yang dia kutip dari Muhammad Najatullah Ashidik, sejarah pemikiran ekonomi Islam itu ada 3 fase, yaitu fase dasar-dasar ekonomi Islam, fase kemajuan, dan fase stagnasi. Berikut penjelasannya. Pada fase pertama merupakan fase abad awal sampai dengan abad ke-5 Hijriah atau abad ke-11 Masehi yang dikenal sebagai fase dasar-dasar ekonomi Islam yang dirintis oleh para fuqaha, diikuti oleh sufi dan kemudian oleh filosof. Pada awalnya, pemikiran mereka berasal dari orang yang berbeda, tetapi di kemudian hari, para ahli harus mempunyai dasar pengetahuan dari ketiga disiplin tersebut. Fokus fikih adalah apa yang diturunkan oleh syariat, dan dalam konteks ini, para fuqaha mendiskusikan fenomena ekonomi. Dengan demikian, dengan mengacu pada Al-Quran dan hadis Nabi, mereka mengeksplorasi konsep maslahah atau utility dan mafsadah atau disutility yang terkait dengan masalah ekonomi. Nah, pada fase kedua, fase ini dimulai pada abad ke-11 sampai dengan abad ke-15 Masehi, dikenal sebagai fase yang cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya, dan secara bersamaan di sisi lain mereka menghadapi realitas politik yang ditandai oleh 2 hal. Pertama, disintegrasi, pusat kekuasaan Bani Abbasiyah dan terbaginya kerajaan ke dalam beberapa kekuasaan regional yang mayoritas didasarkan pada kekuatan ketimbang kehendak rakyat. Yang kedua, merebaknya korupsi di kalangan para pengusaha diiringi dengan dekadensi moral di kalangan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan yang semakin lebar. Nah, pada fase ketiga, yaitu yang dimulainya pada tahun 1446 hingga 1932 Masehi, merupakan fase tertutupnya pintu ijtihad atau independent judgment yang mengakibatkan fase ini menjadi fase stagnasi. Pada fase ini, para fuqaha hanya menulis catatan-catatan para pendahulunya dan mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan aturan standar bagi masing-masing mazhab. Terdapat sebuah gerakan pembaru selama 2 abad terakhir yang menyeru untuk kembali pada Al-Quran dan hadis Nabi sebagai sumber pedoman hidup. Nah, jadi tokoh pemikir Islam pada fase ini diwakili oleh Syah Wali Allah Jamaluddin Al-Afghani. Pembahasan yang kedua adalah sistem ekonomi pada masa pemerintahan Rasulullah. Nah, jadi yang pertama itu ada strategi-strategi Rasulullah SAW. Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara, Rasulullah membangun suatu strategi untuk mengubah keadaan negara agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Strateginya itu diantara lain, yang pertama membangun masjid, yang kedua merehabilitasi kaum muhajirin, yang ketiga membuat konstitusi negara. Yang pertama membangun masjid. Jadi masjid adalah asas utama dan terpenting dalam pembentukan masyarakat muslim. Rasulullah menyadari bahwa komitmen terhadap sistem, akidah, dan tatanan Islam baru akan tumbuh dan berkembang. Di tempat ini, kaum muslimin akan sering bertemu dan berkomunikasi, sehingga tali ukhuwah dan muahabah semakin terjalin kuat dan kokoh. Yang kedua adalah merehabilitasi kaum muhajirin. Jadi setelah mendirikan masjid, Rasulullah memperbaiki tingkat kehidupan sosial dan ekonomi kaum muhajirin atau penduduk Makkah yang berhijrah ke Madinah. Untuk memperbaiki keadaan ini, Rasulullah menerapkan kebijakan yang sangat arif dan bijaksana. Yang ketiga itu membuat konstitusi negara. Jadi setelah melaksanakan kedua tersebut, Rasulullah menyusun konstitusi negara yang menyatakan tentang kedaulatan Madinah sebagai sebuah negara. Dalam konstitusi negara Madinah ini, pemerintah menegaskan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara, baik muslim maupun non-muslim, serta pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang diterapkan Rasulullah SAW itu berakar dari prinsip-prinsip Al-Quran
Al-Quran yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah atau petunjuk bagi manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi. Nah, jadi dengan demikian, pada dasarnya Islam mengakui kepemilikan pribadi, alat-alat produksi atau barang dagangan, tetapi hanya melarang perolehan kekayaan melalui cara-cara yang ilegal atau tidak bermoral. Allah berfirman dalam surah Al-Humazah, surah 104 ayat 1-3, yang berarti, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Nah, jadi maksudnya itu menumpuk harta serta tidak menggunakannya untuk berbagai tujuan yang bermanfaat bagi umat manusia itu merupakan perbuatan yang tidak diperkenankan dalam Islam, karena menjadikan seseorang kaya raya sementara kepentingan dan kesejahteraan orang lain dan masyarakat terampas. Sistem ekonomi yang ketiga itu adalah keuangan dan pajak. Yang A, sumber-sumber pendapatan negara. Itu terdiri dari yang pertama, harta rampasan perang. Dalam surat Al-Anfal, Allah menentukan tata cara pembagian harta ghanimah dengan formulasi sebagai berikut. Yang pertama, 1/5 bagian untuk Allah dan Rasul-Nya. Bagian 1/5 ini dikenal dengan istilah khums. Pada umumnya, Rasul membagi khums menjadi 3 bagian. Bagian pertama untuk dirinya dan keluarganya, bagian kedua untuk kerabatnya, dan bagian ketiga untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin, serta para musafir. Yang B adalah 4/5 bagian lainnya dibagikan kepada para anggota pasukan yang terlibat dalam peperangan. Penunggang kuda memperoleh 2 bagian, yakni untuk dirinya sendiri dan untuk kudanya. Yang kedua adalah zakat. Pada masa Rasulullah SAW, zakat dikenakan sebagai berikut. Yang pertama, benda logam yang terbuat dari emas seperti koin, perkakas, perhiasan, atau dalam bentuk lainnya. Yang kedua, binatang ternak seperti unta, sapi, domba, dan kambing. Yang ketiga, berbagai jenis barang dagangan, termasuk budak dan hewan. Yang keempat, hasil pertanian, termasuk buah-buahan. Yang kelima, lukathah atau harta benda yang ditinggalkan musuh. Yang keenam, barang temuan. Yang B adalah sumber-sumber pengeluaran negara. Jadi untuk primernya itu biaya pertahanan, penyaluran zakat dan usr kepada berhak menerimanya menurut ketentuan Al-Quran. Yang ketiga adalah pembayaran gaji untuk wali, kadi, guru, imam, muazin, dan pejabat negara lainnya. Yang keempat, pembayaran upah para sukarelawan. Yang kelima, pembayaran utang negara. Yang keenam, bantuan untuk musafir. Sedangkan sekundernya itu adalah yang pertama, bantuan untuk orang yang belajar di Madinah. Kedua, hiburan untuk para delegasi keagamaan. Yang ketiga, hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka. Yang keempat adalah hadiah untuk pemerintah negara lain. Yang kelima, pembayaran untuk pembebasan kaum muslimin yang menjadi budak. Yang keenam, pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan kaum muslimin. Yang ketujuh adalah pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin. Yang kedelapan, pembayaran tunjangan untuk orang miskin. Kesembilan, pengeluaran rumah tangga Rasulullah SAW. Yang kesepuluh adalah persediaan darurat. Yang keempat adalah Baitul Mal. Jadi maksudnya semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.